Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kembali lagi kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Oke, baik anak-anak. Setelah kemarin kita telah mempelajari bagaimana sebuah listrik statis ya yang muncul karena ketidakseimbangan sebuah muatan ya. Gejala-gejala kelistrikan karena muncul dikarenakan ketidakseimbangan muatan. Nah, pada kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana muatan-muatan listrik itu saling tarik-menarik atau tolak-menolak atau interaksi antar muatan listrik pada suatu benda yang kemudian kita sebut sebagai gaya listrik. Baik, kita langsung saja. Nah, di sini Ustadz memiliki sebuah benda ya, benda A dan benda B. Benda A bermuatan negatif dan benda B bermuatan positif. Interaksi antar muatan benda A dan benda B ya, karena dia positif dan negatif, maka benda A dan benda B dia akan tarik menarik ya. Ya, dia akan tarik menarik. Sedangkan pada bagian berikutnya ya, pada bawahnya ini ya, benda bermuatan negatif dan bermuatan negatif, maka dia akan saling tolak menolak. Demikian pula juga benda yang bermuatan sama-sama positif, ya, maka dia akan tolak menolak, ya. Benda yang bermuatan positif dan negatif, dia akan menimbulkan interaksi tarik menarik. Sedangkan benda yang muatannya sama, baik positif maupun negatif, ketika dia memiliki jarak tertentu atau ketika dia berinteraksi ya, maka dia akan tolak menolak atau interaksi yang ditimbulkan dari kedua muatan yang sama itu akan tolak menolak. Oke, salah satu contohnya yang terjadi ya, bagaimana ketika sebuah muatan listrik ya pada suatu kabel katakanlah ya, maka kabel-kabel itu memiliki muatan ya, muatan negatif dan muatan positif contohnya. Ya, cara mengatur agar kabel itu tetap aman ya, misalnya adalah kabel terbuka ya dengan mengatur jaraknya ya. Karena interaksi muatan negatif dan muatan positif pada suatu benda itu dapat menimbulkan sebuah gaya listrik ya. Gaya listrik. Ya, contohnya misalnya pada kabel yang terbuka, kabel-kabel sutet atau kabel-kabel yang dipasang yang secara terbuka dia nggak tertutup ya, katakanlah kabel-kabel yang memang tidak dibungkus oleh plastik, itu kan beberapa ada. Nah itu menghitungnya biar dia itu jarak kabel aman, maka dengan gaya listrik ya, menghitung besar gaya listrik yang terjadi akibat interaksi muatannya. Oke, membicarakan gaya listrik, maka yang kita kenal adalah atau yang kemudian gaya listrik disebut juga dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ya. Charles D. Coulomb menemukan hukum Coulomb itu pada abad ke-18. Dia meneliti tentang interaksi sebuah muatan ya. Ini contohnya, ketika ada muatan positif dan muatan negatif ya pada QA dan QB ya. Q itu adalah tanda untuk sebuah muatan ya, satuannya Coulomb atau kolom ya. Sedangkan F adalah simbol yang berarti gaya, satuannya adalah Newton ya. Muatan ya, muatan QA maupun QB, muatan A maupun muatan B, semakin besar muatannya, maka semakin besar gaya antar muatan atau semakin besar gaya yang ditimbulkan atau yang dihasilkan karena interaksi kedua muatan yang sama besar ya. Kalau semakin besar, maka gaya yang ditimbulkannya semakin besar pula ya. Semakin sedikit muatannya atau semakin kecil muatannya, maka gaya yang ditimbulkan, gaya listrik atau gaya Coulomb yang ditimbulkan, maka juga semakin kecil ya. Maka dapat dipahami
bahwa gaya dan muatan itu berbanding lurus ya. Gaya sebanding dengan besar muatan ya. Makanya itu disebut, kenapa tadi disebut bahwa ketika gaya semakin besar maka muatannya akan semakin besar. Juga ketika muatannya kecil maka gaya yang dihasilkan atau gaya listriknya juga akan semakin kecil karena dia berbanding lurus ya, berbanding atau sebanding dengan besar muatan. Gaya sebanding dengan besar muatan. Nah, selain besar muatan ya yang mempengaruhi besarnya sebuah gaya listrik atau gaya kolom atau hukum kolom ini, yaitu adalah jarak ya, jarak antar muatan ya. Muatan A dan muatan B katakanlah dia memiliki muatan benda A dan benda B ini ya, muatannya positif dan negatif, maka interaksi yang dihasilkan adalah apa? Betul, tarik menarik ya. Interaksi yang dihasilkan adalah tarik menarik. Nah, kedua benda bermuatan ini terpisah sebuah jarak ya, terpisah oleh sebuah jarak. Jarak disimbolkan dengan huruf R ya, atau R sama dengan jarak dengan satuan internasional adalah meter ya. Jadi meter. Ketika ada sebuah soal diketahui jarak tapi satuannya sentimeter, maka harus dibuat dengan meter dulu ya. Nah, semakin dekat atau semakin jauh jarak antar muatan, maka juga akan berpengaruh terhadap besar gaya yang dihasilkan ya. Semakin jauh jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan ya. Demikian pula juga sebaliknya, semakin kecil jarak antar muatan, maka semakin kecil pula gaya listrik yang dihasilkan ya. Maka kemudian juga dapat disebutkan bahwa gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Ya. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Misalnya nih, jaraknya adalah jaraknya ya 3 cm dengan jarak 9 cm. Ya, maka gaya yang ditimbulkan jauh lebih besar yang jaraknya adalah 3 cm ya. Kuadrat jarak antar muatan ya. Misalnya jaraknya adalah jaraknya adalah 3 cm, maka kuadrat gayanya adalah 1/9 ya, karena kuadrat ya, kuadrat. Begitu pula seterusnya. Ini interaksinya adalah semakin jauh jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin dekat maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Nah, ini rumusnya ya, rumusnya sebuah gaya listrik ya. F sama dengan K QA kali QB per R kuadrat, atau F atau yang itu besarnya gaya listrik sama dengan K itu konstanta kolom 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. QA dan QB itu adalah besar muatan A dan besar muatan B, satuannya kolom. Ya, sedangkan R adalah jarak kedua muatan, satuannya adalah meter. Ya, ini rumusnya ini yang harus dipahami dan harus dipraktekkan nanti ketika ada soal penyelesaiannya. QA ini berarti adalah muatan A, QB adalah muatan B, F adalah jarak, F adalah gaya yang bekerja kalau ini muatan yang positif atau negatif, maka dia akan tarik menarik. Sedangkan R adalah jarak antar muatan. Oke. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Ya. Dua buah muatan Q
Q1 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm. Besar kedua muatan tersebut masing-masing adalah 2 mikrocoulomb dan 5 mikrocoulomb. Tentukan besar gaya tolak menolak antara kedua muatan. Karena semuanya adalah positif, maka gaya yang bekerja atau muatan listrik, gaya listrik yang terjadi adalah saling tolak menolak. Ya, saling tolak menolak. Ingat, ini yang diketahui adalah mikrocoulomb. Maka harus dijadikan coulomb terlebih dahulu. Ini juga jarak yang diketahui adalah jarak centimeter, maka harus dijadikan meter terlebih dahulu. Ya, ini penyelesaiannya seperti ini. Ya. Jadi kita tulis dulu, diketahui muatan satunya berapa? 2 mikrocoulomb. Ya, 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb. 2 mikrocoulomb itu jika dijadikan coulomb adalah 2 kali 10 pangkat min 6 atau 0,000002 ya, 0,000002 ya. Jadi ada 6 angka di belakang koma. Semuanya mikrocoulomb dijadikan coulomb adalah pangkatnya adalah 10 pangkat min 6 ya. Kalau mau dibuat dengan bilangan pecahan. Ya. Kalau mau desimal ya 0,000006 ya. Nolnya di belakang koma ada 6 angka. Q2 pun juga sama. 5 mikrocoulomb. 5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jarak itu 3 cm. 3 cm itu berapa meter ya? 0,03 cm. Ya, berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Oke, berarti 3 kali 10 pangkat min 2. Kok min 2, Ustadz? Karena koma ya, karena bilangan desimal di belakang koma. Di belakang koma ada 2 angka, maka yang ditulis adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, ditanyakan berapa gaya listrik yang terjadi. Kita masukkan saja rumusnya ya. Konstantanya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dan Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Sedangkan jaraknya ya 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, ingat ya, ini operasi bilangan pangkat. Ya, ingat matematikanya. Jika A pangkat X dikalikan A pangkat Y, maka yang terjadi adalah A pangkat X tambah Y. Jadi yang ditambahkan adalah pangkatnya. Ketika A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka sama dengan yang terjadi adalah A pangkat X kurang Y. Kalau pembagian, pangkatnya yang dikurangi. Nah, kalau ada A pangkat X pangkat Y ya, maka antar pangkat dia dikalikan A pangkat X kali Y. Ya, kalau ini apa? Karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlah ya. 9 dijumlah min 6 dijumlah min 6. 9 dikurangi 6, 3 ya. 3 dikurangi 6, min 3. Ya. Kemudian ini disilangkan 9 kali 2 ya. 9 kali 2 9 kali 2 terus kali 5 ya. Nah. Ya, 9 kali 2 kali 5. 9 kali 2 ya. 18 ya, kalikan 5. 90 ya. 90 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang bawah juga dikuadratkan. 3 kuadrat 9 ya. 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Ingat aturannya ya, ingat aturannya. A pangkat X pangkat Y. Maka yang dikali adalah A pangkat X kali Y. Berarti ini A 10 min 2 kali 2 ya. Jadi totalnya 9 kali 10
pangkat min 4. Nah, ini bisa dibagi. 9 dicoret ya. Ya, 9 dicoret, ini 1 ya. Yang bawah habis, yang atas tinggal 10 ya. Tinggal 10 ya. Kemudian ini pembagian pangkat ya. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 ya. Ingat, pembagian adalah pembagian bilangan pangkat ya. A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka A pangkat X min Y ya. Min 3 dikurangi min 4 ya. Karena ini min ketemu min, maka hasilnya adalah positif. Min 3 ditambah 4 atau plus 4. Karena min ketemu min jadi positif. Jadi hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat 1 ya. Jadinya berapa? 10 kali 10. Totalnya hasilnya adalah 100 Newton. Jadi besar gaya tolak menolak antara kedua muatan itu adalah 100 Newton. Nah, ini Ustadz punya latihan soal untuk kalian, bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing. 2 buah benda masing-masing bermuatan positif, 2 mikrokolom dan 4 mikrokolom, yang terpisah jarak 3 cm. Tentukan gaya tolak menolak listrik yang bekerja. Ya, nanti silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Kalau ada yang kesusahan, silahkan boleh tanyakan ke Ustadz. Itu saja pelajaran pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan dan melanjutkan pembelajaran yang lain. Sekian dari Ustadz ya, mari kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.